Sebelumnya kita memang sudah berhasil memasukkan data dengan factory melalui Tinker, dan sekarang kita akan fokus belajar Eloquent, ya kan? Namun fokusnya tepat di Tinker, bukan di project kita, karena banyak yang kita tes di sini. Saya akan menunjukkan beberapa hal yang mungkin akan membantu Anda untuk menampilkan data dengan Eloquent. Oke, kita akan fokus full Eloquent workflow sekarang. Pertama, saya akan buat di sini PHP Artisan Tinker. Bayangkan ketika misalnya Anda ingin menampilkan post dari yang pertama, mungkin Anda berpikir post find 1 misalnya. Ini akan menunjukkan bahwa post yang pertama seperti ini. Namun ketika misalnya Anda tidak tahu, ada juga yang namanya seperti ini, post first, ya kan? Nah, ketika misalnya Anda bingung first ini apa, ini hanya keyword. Ketika misalnya setelah model dibacanya first function, maka dia akan menampilkan data yang pertama dari tabel post. By the way, ini kan bukan tabel tapi model yang kita buat tadi. Alright. Anda sudah tahu menampilkan post dari yang pertama. Bagaimana dengan yang terakhir tapi 1 gitu. Coba kita buat di sini post let us parse. Ya kan? Mungkin Anda bingung di sini. Ya, karena masih lorem ipsum kan. Coba saya buat di sini the first post. Dan yang ini saya buat the last post. Ya kan? Kita lakukan lagi post parse. Maka yang muncul the first post. Namun seandainya saya buat di sini post let us parse, harapannya yang muncul the last post. Tapi yang muncul tetap the first post. Kenapa? Hanya karena tadi kita menggunakan factory untuk generasi semua data ini, sehingga timestampnya atau created at, updated at ini sama, ya kan? Karena jika Anda tidak tahu, the latest ini digenerasi dari timestamp yang kita punya di database. Maka seandainya timestampnya tidak ada, latest ini tidak akan berfungsi. Dia akan bertanya mana timestampnya gitu, mana created updated at-nya gitu. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang coba saya buat di sini. Now. Kita save, dan sekarang saya akan ulangi lagi keyword yang tadi, the latest first, maka sekarang yang muncul adalah the last post. By the way, sebelumnya saya bilang kepada Anda bahwa sebenarnya model itu bisa dibuat business logic ataupun functionality-nya bisa dibuat di situ. Bisa. Ketika misalnya, seandainya Anda ingin menampilkan the latest first, Anda juga bisa buat ini ke dalam function. Saya akan langsung contohkan ke model post, up, post. Di sini kita punya model. Coba di sini saya akan buat metode baru dengan nama latest. Ya kan, latest first misalnya seperti itu. Anda bisa langsung buat di sini return this latest first. Dan ingat, ketika misalnya saya rubah apapun di sini, Tinker tidak akan menceknya secara real time. Artinya kita harus exit dulu dan boot PHP Artisan Tinker lagi. Ketika misalnya saya lakukan di sini latest first lagi, bisa. Namun sekarang ketika misalnya saya buat ini latest first, maka ini akan fail. Kenapa fail? Karena ketika misalnya Anda membuat function yang ada di model, itu akan dibaca per item, bukan keseluruhan. Ketika misalnya kita mendefinisikan post, itu akan menjadi keseluruhan dari model itu, atau collection jadinya. Caranya bagaimana? Anda akan mengenal yang namanya scope function. Ketika misalnya saya buat di sini scope, dan L-nya ini kita buat besar karena ini camel case. Ketika misalnya saya exit, dan saya kembali ke Tinker lagi, by the way saya mempunyai shortcut untuk ke sana atau alias, jadi sehingga seandainya saya buat Tinker di sini itu sama saja dengan PHP Artisan Tinker, oke? Tapi ketika Anda tidak punya, ya Anda harus buat lagi PHP Artisan Tinker seperti itu kira-kira. Dan saya akan melanjutkan command yang terakhir kita buat, the latest first. Saya enter, maka yang muncul adalah the last post. Alright, itu ketika misalnya Anda ingin menunjukkan atau menampilkan data yang terakhir. Dan Anda juga sudah belajar caranya bagaimana membuat function di model Anda, oke? Ketika misalnya kita sudah belajar tentang bagaimana menampilkannya satu persatu, bagaimana dengan menampilkannya secara keseluruhan. Contohnya saya akan buat sini post get. Ketika misalnya Anda buat builder get di sini, maka seandainya kita enter, maka dia akan menampilkan semua post kita yang ada di sini. Namun itu ordernya by yang pertama, bukan yang terakhir. Tapi ketika misalnya Anda ingin menampilkan post dari yang terakhir, Anda buat seperti ini, let us get. Kira-kira seperti itu. Kita enter, hasilnya mungkin agak sulit dipahami, namun ketika misalnya kita cek yang pertama itu adalah konten yang pertama itu adalah the last post. Ada juga yang namanya all, tapi all itu kira-kira sama seperti get. Misalnya saya buat di sini all, namun all itu berhenti di situ, tidak ada yang lain gitu. Kalau get itu masih banyak lagi yang bisa kita gunakan di situ. Kita sudah belajar latest keyword ya, namun ada juga yang namanya order. Post, order by created at misalnya kan, dan saya akan buat ini ASC, keyword untuk ascending, saya akan buat sini get. Maka hasilnya sama seperti misalnya kita melakukan post get. Namun ketika seandainya saya buat di sini
order by dash, saya akan lihat yang pertama itu adalah the last post tetap. Namun ketika misalnya seperti ini, kenapa tidak kita melakukan latest get saja? Ya, itu hanya percontohan kepada Anda. Mana tahu ketika misalnya Anda mempunyai field yang lain, karena ketika Anda menggunakan latest, itu hanya mengenal created at, ya. Ketika Anda menggunakan order, dia bisa memilih order by apa. Misalnya order by name, order by ID, order by episode. Misalnya ketika misalnya Anda lihat seri di Parsinta, itu kan terurut. Sebenarnya cara menginputnya bukan terurut itu. Kadang saya input yang episode 6 baru 5, tapi bisa terurut hanya karena adanya ascending atau descending. Saya menggunakan ascending karena biar supaya berurut. Tapi kalau descending, maka dia akan dimulai dari episode terakhir sampai yang pertama. Kira-kira seperti itu. Lanjut kita akan limit dia. Bagaimana caranya? Pause, latest. Misalnya saya ingin order dari latest dan saya akan limit misalnya 5 dan saya get di sini. Kita enter, maka dia akan hanya menunjukkan kepada kita bahwa post yang muncul hanyalah sampai 5. Coba ketika Anda tidak percaya, saya akan buat di sini variable. Oh ya, by the way, di sini kita bisa buat variable juga di Tinker ini ketika Anda tidak tahu. Post latest limit 5. Kita get di sini, kita enter. Maka sekarang variabel yang tadi bisa kita gunakan lagi ketika misalnya seperti ini Anda bingungkan, ada berapa postnya, Anda bisa buat sini, post count. Kita enter, maka yang muncul adalah 5. Karena yang kita limit itu sampai 5. Ada juga yang namanya lagi, post take 5. Misalnya seperti itu, kita get, maka hasilnya sama saja. Ada juga yang namanya pagination. Namun ketika misalnya saya mencontohkannya di sini, itu tidak akan bisa karena tidak akan ada UI-nya terlihat, ya kan? Namun dia sudah return sama kita. Seperti misalnya post paginate 2 misalnya. Saya enter, saya salah ketik di sini paganai t. Saya buat coba. Saya ulangi lagi tapi saya buat di sini paginate. Enter, maka dia akan memunculkan nama kita on each side 3. Berarti ada 3 side lagi karena kita mempunyai 10. 10 bagi 2 itu hasilnya 5. Ya mungkin Anda masih membingungkan di sini, tapi nanti kita akan bahas juga bagaimana sebenarnya pagination itu. Namun intinya sekarang Anda sudah belajar bagaimana cara menampilkan atau ordering data dari database menggunakan model. Itulah luar biasanya Eloquent, ya kan? Anda bisa juga di sini membuat function, ya kan? Atau Anda bisa copy dan kita paste di sini. Kita buat di sini misalnya scope latest. Nah, ketika misalnya Anda buat seperti ini, dia akan bingung nantinya. Karena Laravel sendiri yang punya latest sehingga seperti ini. Sehingga nanti dia bingung latest mana yang ingin digunakannya. Coba saya buat sini latest post. Dan di sini kita buat get. Ya kan kira-kira seperti itu. Dan sekarang misalnya saya exit dan boot lagi Tinkernya. Saya buat sini post latest post. Saya enter. Maka di sini muncul the latest post ordernya. Ya kan sama saja kita melakukan seperti ini tadi. Kira-kira seperti itu. Alright, that's it for this lesson. I'll see you on the next video.